إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وترحم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في قوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam, kita tetap istiqomah, kita tetap berada di jalan yang benar. Salawat serta salam juga kita tidak lupa selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan, baik itu kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bernegara. Dan Al-Fakir tidak lupa untuk senantiasa mewasiatkan ketakwaan agar senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, sebagai bekal baik itu untuk kehidupan dunia maupun bekal untuk menghadap hari yang mana hari itu la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak dan lain sebagainya tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan pemikiran yang benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Dan tahun Hijriyah ini, penanggalan Hijriyah ini tidak lepas dari peradaban umat Islam di zaman dahulu. Tahun Hijriyah punya sejarah yang begitu penting, sangat penting untuk kita ketahui. Hijriyah sejarahnya ini adalah didorong karena Khalifah Umar, Khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengirim surat kepada gubernur. Saat itu Umar bin Khattab adalah khalifah kedua, pemimpin umat Islam di seluruh dunia, menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Dalam satu kesempatan Sayyidina Umar dalam mengontrol pemimpin-pemimpin daerahnya, para gubernur-gubernurnya,
Sayyidina Umar mengirim sepucuk surat. Sekali, dua kali, dan seterusnya. Dan Sayyidina Umar suatu hari mengirim surat kepada salah satu gubernurnya yang berada di kota Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, salah satu gubernur di era kekhilafahan Umar Ibnul Khattab. Ketika mengirim surat ini, seiring bertambahnya waktu, Abu Musa al-Ash'ari ini merasa kebingungan. Karena di surat ini tidak tertera, tidak tercantum kapan surat ini dikirim. Karena pada zaman itu Hijriyah belum ditentukan, belum ditetapkan. Di zaman Nabi tahun Hijriyah belum ada, walaupun bulan-bulan Hijriyah sudah ada pada saat itu. Karena peristiwa tersebut, maka Abu Musa al-Ash'ari memberikan masukan kepada Umar bin Khattab supaya menetapkan kalender Hijriyah, menetapkan tahun Hijriyah, tahun yang dimiliki oleh umat Islam. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan para stafnya. Di situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Lalu timbullah musyawarah pada saat itu. Ada salah satu usulan bahwasanya tahun besar Islam ini ditentukan dengan apa? Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usulan pertama. Usulan ini pun ditampung oleh Sayyidina Umar. Ada usulan berikutnya, yaitu kematian atau wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga peristiwa penting tentunya. Kemudian ada usulan lagi bahwasanya tahun besar umat Islam ini ditentukan dengan apa? Dengan dipilihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul, yaitu di usia 40 tahun. Setelah pendapat-pendapat para sahabat ini dikumpulkan, ada satu pendapat, yaitu yang menyatakan bahwasanya tahun besar Hijriyah, tahun besar umat Islam ini ditentukan berdasarkan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min daril kufri ila daril Islam, dari negeri kufur ke negara Islam. Maka Sayyidina Umar sepakat dengan pendapat yang terakhir ini. Maka semenjak saat itu Sayyidina Umar memutuskan bahwasanya tahun besar umat Islam yaitu berdasarkan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam penanggalan tahun Hijriyah. Maka ini adalah momentum yang sangat penting, sangat berarti bagi kehidupan dan bagi perjuangan umat Islam, mengingatkan kembali bagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar memberikan alasan kenapa tahun yang dipilih ini didasarkan hijrahnya Nabi. Beliau menjawab, fa inna hijratahu farqun bainal haqqi wal batil. Karena hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membedakan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, perkara yang benar dengan perkara yang salah, perkara yang didasarkan atas dasar akidah Islam dengan kekufuran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka penting kiranya kita mengkaji sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hijrah. Beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini tidak serta-merta tanpa alasan. Beliau mempunyai alasan yang begitu kuat melaksanakan hijrah ini.
Peristiwa hijrah ini sebetulnya dimulai dari datangnya orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj yang bertempat di kota Yathrib pada saat itu, sebelum menjadi kota Al-Madinatul Munawwarah. Datang ketika waktu haji. Mereka berhaji karena syariat haji ini adalah sudah dikerjakan dari mulai Nabi Ibrahim. Orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib datang ke kota Makkah untuk melakukan haji. Di tengah-tengah peristiwa ibadah haji tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang yang datang dari Madinah tersebut, menawarkan agama Islam. Dan alhamdulillah mereka sepakat, mereka masuk Islam. Ada 6 orang yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian tahun haji berikutnya datang juga orang-orang Aus dan Khazraj. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tahun yang kedua ini disebut Bai'ah Aqabah yang kedua ini, mereka dari orang-orang Aus dan Khazraj tidak hanya sekedar masuk Islam, karena masuk Islamnya sudah tahun sebelumnya. Yang kedua ini membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumpah, berjanji, berkomitmen siap untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang kaum Aus dan Khazraj disebut juga dengan kaum Ansor. Kenapa? Karena menolong agama Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari peristiwa inilah Hijriyah itu, tahun Hijriyah itu diputuskan sebagai tahun kebesaran umat Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari peristiwa hijrah inilah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu, sejak Bai'at Aqabah yang kedua itu, Nabi dan umat Islam mulai melakukan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, peristiwa hijrah inilah yang mempunyai makna khusus, yaitu menurut para ulama disebut al-khuruj min daril harbi ila daril Islam, atau al-intiqal. Ulama mendefinisikan al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Makkah pada saat itu disebut sebagai negara atau darul kufri, tempat yang mana di situ adalah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Madinah adalah sudah menjadi negara Islam, negara tempat yang mana di situ umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan aman, tanpa ada ancaman, gangguan dan lain sebagainya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan susah payahnya mengawali dakwahnya pada periode Mekah selama 13 tahun, maka setelah 13 tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan syariat Islam di kota Madinah selama 10 tahun. Kalau kita total menjadi 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban dakwah Islam ini. Ada peristiwa penting dalam hijrah ini yang bisa kita ambil poinnya. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak memisahkan antara kekuasaan dengan agama Islam. Islam dengan kekuasaan itu adalah satu padu. Bahkan digambarkan oleh Al-Imam Ghazali, ad-dinu usun was-sultanu harisun famala harisalahu famahdumun wa ma la asasalahu fadha'i'un.
Agama ini laksana saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Antara agama dengan kekuasaan itu adalah satu padu, tidak terpisahkan. Barang siapa yang memisahkan antara agama dengan kekuasaan, maka ibarat kata agama itu diibaratkan seperti asas, seperti pondasi. Jika pondasi tidak ada penjaganya, jika suatu asas tidak ada penjaganya, sesuatu yang berharga itu tidak ada penjaganya, maka sesuatu yang berharga itu bisa hilang. Pun jika suatu itu ada penjaganya, tapi yang dijaga itu sesuatu yang tidak berharga, itu pun juga percuma. Maka dari kesempatan peristiwa hijrah ini, Al-Fakir mengingatkan bahwasanya pentingnya bagaimana umat Islam ini untuk menyatukan antara kepemimpinan, antara kekuasaan dengan konsep agama Islam. Tidak dipisahkan. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu bahwasanya kebangkitan umat Islam itu adalah kebangkitan yang didasarkan oleh akidah Islam. Umat Islam tidak akan bangkit kecuali dengan Islam itu sendiri, kecuali dengan menerapkan Islam itu sendiri. Maka tidak mungkin umat Islam ini akan hidup mulia, akan bangkit menguasai peradaban dunia jika Islam tidak ada di benak kaum muslim. Poin kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perubahan ini tidak hanya perubahan parsial, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah Islam selama 23 tahun ini. Sifat dakwah beliau adalah inkilabiyah. Inkilabiyah yaitu secara besar-besaran. Perubahan sistemik. Perubahan yang dilakukan Nabi adalah perubahan tatanan kehidupan. Tidak hanya memperbaiki satu person orang, satu individu saja. Tapi yang diperbaiki Nabi adalah apa? Seluruh tatanan kehidupan pada saat itu. Sistemnya, begitu juga orang yang menjalankan sistem itu. Kemudian poin berikutnya yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perbaikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bangkit menjadi umat terbaik adalah dengan apa? Memperbaiki orang yang menjalankan sistemnya. Apakah cukup? Tentu saja tidak. Yang kedua adalah di samping memperbaiki orang yang menjalankan sistem itu, aturan itu, yaitu aturan yang dijalankan tentunya harus bersumber dari yang maha benar, dari yang maha adil, tidak lain dan tidak bukan adalah sistem itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah kalian menganggap bahwasanya hukum jahiliyah itu hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum yang lainnya? Tentunya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin dengan kebenaran akidah Islam, pasti akan menganggap, pasti akan berkesimpulan bahwasanya hukum terbaik adalah hukum yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Inna ahsanal kalam wa abyana nizami kalamullahil malikil a'lam wa biqawli yahdidil muhtadun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في قوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.